Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiz Afrianda. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pengantar kewirausahaan, yaitu mengenai peluang usaha dari lingkungan sekitar. Berwirausaha adalah seni memanfaatkan peluang. Peluang usaha seringkali hadir di sekitar kita, baik secara disadari maupun tidak. Kemampuan seorang wirausahawan untuk mengidentifikasi dan mengelola peluang ini dapat menjadi faktor dari penentu keberhasilan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, peluang tidak hanya harus ditemukan, tetapi tentunya juga harus diciptakan. Topik ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana peluang usaha dapat muncul dari berbagai sumber. Peluang yang seringkali terlihat sepele bisa berkembang menjadi solusi yang inovatif dengan pengelolaan yang tepat. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas berbagai sumber peluang usaha, analisis lingkungan bisnis, dan studi kasusnya yang nyata sebagai ilustrasi. Dapat kita ketahui terdapat 4 sumber utama dalam peluang bisnis. Yang pertama, masalah sebagai sumber peluang. Masalah seringkali dianggap sebagai penghambat, tetapi juga bagi seorang wirausahawan, masalah adalah peluang emas. Masalah menyediakan tantangan yang jika dipecahkan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Bagaimana contoh nyatanya? Dapat kita ambil seperti layanan ojek online seperti Gojek. Lahir dari masalah transportasi di perkotaan yang tidak efisien, dengan menyediakan solusi berupa transportasi berbasis aplikasi. Masalah ini tidak hanya diatasi, tapi juga menciptakan industri baru. Dengan prinsipnya, untuk menemukan peluang dari masalah, wirausahawan harus peka terhadap keluhan masyarakat dan memiliki kemampuan analitis yang menawarkan solusi yang praktis. Yang kedua yaitu sumber utama peluang usaha, kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan adalah salah satu pendorong utama dalam menciptakan peluang usaha. Ketika ada kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat, ini menjadi celah yang bisa diisi oleh wirausahawan. Contoh nyatanya, di daerah yang minim akses terhadap pendidikan, platform pembelajaran daring seperti Ruang Guru muncul sebagai solusi. Platform ini memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang terjangkau dan tentunya mudah diakses. Penerapannya, analisis kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara mendalam, baik dengan survei, wawancara, atau tentu saja observasi langsung. Yang ketiga yaitu keinginan yang tak terbatas. Keinginan manusia adalah sumber peluang yang dinamis. Tren, gaya hidup, dan aspirasi masyarakat menciptakan peluang usaha yang terus berubah sesuai dengan selera konsumen. Contoh nyatanya dapat kita ambil seperti produk smartphone flagship selalu dinanti oleh konsumen meskipun fungsinya tidak jauh berbeda dari model-model sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana keinginan dapat menjadi peluang yang terus saja berkembang. Tantangannya, keinginan pasar seringkali berubah-ubah, sehingga wirausahawan harus adaptif dan juga kreatif terhadap tren untuk tetap relevan dalam usahanya. Yang keempat itu peluang yang diciptakan melalui inovasi. Inovasi adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki yang sudah ada. Inovasi tidak hanya menawarkan solusi, tetapi juga menciptakan kebutuhan baru di pasar. Contoh nyatanya produk seperti Tesla yang memperkenalkan mobil listrik bukan hanya menawarkan solusi yang ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan tren baru dalam industri otomotif. Strategi yang dapat kita ambil yaitu inovasinya memerlukan investasi dalam riset dan pengembangan serta keberaniannya dalam berpikir di luar kebiasaan. Berikutnya kita masuk dalam
pembacaan peluang yaitu mengenai analisis lingkungan bisnis. Agar peluang usaha dapat berkembang, penting untuk memahami lingkungan bisnis yang mencakup dua aspek utama, yaitu aspek internal dan eksternal. Kita masuk yang pertama yaitu lingkungan internal. Faktornya ada 3, yaitu sumber daya manusia, modal, dan juga budaya perusahaan. Kita bahas yang pertama itu sumber daya manusia. Kompetensi dan pengalaman tim kerja. Yang kedua kita masuk kepada modal, itu kemampuan finansial untuk mendukung operasional. Yang ketiga, budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencakup nilai dan norma yang mendukung inovasi. Dengan penerapannya, bisnis dengan tim yang solid dan budaya kerja yang adaptif lebih mampu bertahan dan berkembang. Yang kedua kita masuk kepada lingkungan eksternal. Terbagi atas 2 yaitu lingkungan mikro dan juga makro. Pada lingkungan mikro, terdapat pelanggan, pesaing, dan juga pemasok. Contohnya, peningkatan persaingan di sektor teknologi mendorong perusahaan untuk menawarkan layanan pelanggan yang unggul. Pada lingkungan makro, terdapat kondisi ekonomi, politik, dan juga teknologi. Yang contohnya dapat kita berikan yaitu tren penggunaan energi terbarukan menciptakan peluang bisnis berbasis lingkungan. Di sini saya berikan mengenai studi kasusnya berupa bisnis dari awalnya masalah hingga menjadi solusi. Dengan latar belakang yaitu masalah sampah plastik. Indonesia adalah salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dengan adanya masalah ini menimbulkan tantangan besar dalam hal lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lalu, apa peluang usaha yang muncul? Melihat dari masalah ini, seorang wirausahawan bernama Arya mendirikan Ecoplus, bisnis yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Strategi yang diterapkannya itu yang pertama, menganalisis masalah. Arya melakukan analisis riset mendalam untuk memahami dampak sampah plastik dan bagaimana potensi teknologinya. Yang kedua itu inovasi dari produknya. Ecoplus menggunakan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi biodiesel yang kemudian dijual ke industri. Yang ketiga, pemasaran. Ecoplus ini bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan tentunya dengan perusahaan besar, yang dimana untuk mengelola sampah plastik dari pemerintahan daerah dan juga perusahaan besar. Yang keempat, strateginya yaitu keberlanjutan. Selain mengelola sampah plastik, Arya mempromosikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat lokal sekitarnya. Yang dimana hasilnya Ecoplus berhasil mengolah 100 ton sampah plastik dalam tahun pertama operasinya. Ecoplus menciptakan dampak lingkungan positif sekaligus menghasilkan pendapatan secara stabil. Berikut saya berikan dari materi ini yaitu berupa kesimpulan dan juga rekomendasi. Peluang usaha ada di mana-mana, tetapi hanya mereka yang peka dan berani bertindak yang bisa memanfaatkannya. Dengan memanfaatkan sumber peluang seperti masalah, kebutuhan, keinginan, dan juga inovasi. Wirausahawan dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat secara sosial. Dapat kita lihat pada studi kasus Ecoplus yang menunjukkan bahwa bahkan masalah besar seperti sampah plastik dapat diubah menjadi peluang usaha yang berdampak. Yang dimana wirausahawan perlu yang pertama melakukan analisis lingkungan berbisnis secara menyeluruh. Yang kedua itu mengembangkan kreativitas dan juga inovasi untuk menciptakan nilai tambah. Yang ketiga itu membangun jaringan yang mendukung, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak,
Seperti halnya dengan tadi Ekoplas, itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga perusahaan. Semoga pembahasan ini dapat menginspirasi teman-teman untuk lebih peka terhadap potensi di sekitar, berani mengambil langkah pertama dalam berwirausaha. Terima kasih dan semoga sukses dalam perjalanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.